Anda masih bersama kami dalam Cek TKP. Lantaran takut dimarahi, seorang pemuda asal Sukabumi ditangkap polisi karena membohongi orang tuanya dengan mengunggah video berakting menjadi korban begal di perkebunan pinus Werkip, Sukabumi, Jawa Barat. Motif pelaku mengarang cerita tersebut karena uang 10 juta rupiah milik orang tuanya ludes untuk judi slot. Berikut keterangan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Jadi saat Reskrim Polres Sukabumi, khususnya Reskrim Polsek Sigaraten, telah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana pencurian kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.00 di sebuah jalan Werkip, Desa Puncak Manggis, Kecamatan Cagaraten, Kabupaten Sukabumi. Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap pelapor, yaitu saudara Miftahudin alias Gabel, yang melaporkan bahwasanya kejadian tersebut ada. Namun setelah tim daripada Reskrim Polsek Sigaraten bekerjasama dengan Resmob Polres Sukabumi, kejadian tersebut ternyata tidak ada. Kita sudah memeriksa saksi-saksi dan mengecek daripada sekitaran TKP. Ternyata kejadian tersebut tidak ada atau kejadian yang bohong yang dilaporkan oleh saudara Miftahudin alias Gabel. Jadi sekali lagi kami sampaikan apa yang dilaporkan oleh saudara Miftahudin alias Gabel tentang pencurian tindak pidana dengan kekerasan. Ternyata setelah dilakukan pengecekan TKP, olah TKP dan mencari saksi-saksi sekitaran, ternyata kejadian tersebut tidak benar atau bohong. Badan Narkotika Nasional BNN menggelar pemusnahan barang bukti narkotika yang diamankan di bulan Desember ini. Sebanyak lebih dari 34.000 narkotika jenis sabu ikut dimusnahkan. Pemusnahan ini merupakan pemusnahan ke-13 yang dilakukan oleh BNN dalam rangka membasmi peredaran narkotika di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Di penghujung tahun 2023, Badan Narkotika Nasional kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika yang dilaksanakan di lapangan gedung BNN Pusat pada hari Jumat 8 Desember 2023. Pemusnahan ini merupakan pemusnahan barang bukti narkotika ke-13 yang dilakukan oleh BNN selama tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Purnawirawan Petrus Reinhard Golose, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Martinus Hukom, serta perwakilan Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Obat, Kejaksaan, dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Selain itu, sebanyak 16 tersangka yang berasal dari tangkapan jaringan Malaysia, Palembang, dan Sumatera Utara hingga Jakarta sudah diamankan. Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol I. Wayan Sugiri menyebutkan bahwa sebanyak total lebih dari 34.000 gram narkotika jenis sabu dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pada sore hari ini, saya atas perintah Pak Kepala BNN yang baru, yang selesai dilantik barusan, mendapat amanat untuk menyampaikan rilis pemusnahan yang ke-13 untuk akhir tahun 2023. Jadi, secara singkat kami sampaikan Pak Kepala BNN, total barang bukti yang akan dimusnahkan yaitu 36.218,87 gram, terdiri dari 34.338 gram sabu atau metapetamin, 1.878 gram ganja, dan 3.000 ml cairan mengandung narkotika. Selain itu, Kepala BNN yang baru, Irjen Pol Martinus Hukom menegaskan bahwa BNN akan bertindak tegas dalam penangkapan masyarakat, bandar, maupun aparat yang terlibat dalam peredaran narkotika. Pesan saya pertama kepada para bandar narkoba, bahwa kalian berhadapan dengan hukum. Kita tidak akan main-main, tidak akan mentolerir siapapun, bandar, kemudian aparat yang terlibat, atau siapapun. Kita tidak akan main-main.
negara serius menangani narkotik. Pemusnahan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu bentuk keseriusan Polri dalam menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan kembali mengungkap jaringan narkoba lama dengan modus dibalut bungkus kopi bertuliskan bubuk kopi. Barang bukti sabu seberat 1 kg disita di Polres Bangkalan pada Rabu 7 Desember 2023 lalu. Seorang tersangka berinisial B diamankan di Polres Bangkalan. Dalam pengungkapan ini, polisi turut menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 kg yang dibungkus dengan kemasan kopi. Akibat perbuatannya ini, tersangka terancam minimal 5 tahun penjara. Kini, polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk mengejar pelaku lainnya. Jadi awalnya itu kita ada informasi dari korban bahwa akan ada barang dari Pontianak yang akan bergeser ke Bangkalan. Ya. Kita lakukan pengecekan, anggota Res Narkoba Bangkalan mencocokkan dengan barang yang akan sampai ke Bangkalan. Ternyata setelah dilakukan pendalaman didapati bungkusan seperti ini yang modusnya bertuliskan kiriman ini adalah isinya kopi. Tapi teman-teman dari kepolisian sudah mengantongi yang bersangkutan ini. Pada saat setelah menerima barang ini dari JNT, anggota kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka B. Dan rencananya barang ini akan diberikan kepada saudara Arif yang ada di Soca. Karena ini barang ini kurang lebih 1 kilo atau 1000 gram narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari informasi dari yang tersangka ini yang kita amankan dari Faisal. Yang bersangkutan tersangka juga ini sudah yang kedua kali diamankan. Sampai saat ini kita masih melakukan pengembangan dengan tim dari Polres Bangkalan, nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman kita yang ada di Pontianak. Jadi tersangka ini ditugaskan hanya untuk menerima pesanan ini dari Pontianak, hanya untuk mengambil dan akan diantarkan ke saudara A yang ada di Soca dengan dikasih biaya ke tersangka, biaya pengambilan ini 2.500.000. Usai sudah perjumpaan kita di Cek TKP hari ini. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.